Terima kasih masih bersama YPB Movie. Kali ini YPB akan kembali melanjutkan manga Dragon Ball Multiverse yang baru saja rilis. Untuk judul manganya sendiri bertuliskan Sang Pelindung yang Hebat. Sedangkan sampul manganya menunjukkan 3 orang, yaitu Ksatria Namex bernama Gas, Vegito, wanita tua yang sedang mengandung, serta menunjukkan sosok seseorang yang akan menjadi musuh pada cerita kali ini. Setelah pertarungan yang panjang antara Goku dan Vegeta, hasil pertandingan telah dimenangkan oleh Goku. Meski begitu, keduanya menunjukkan pertandingan yang luar biasa hingga Vegito saja iri melihat mereka. Kaioshin mengungkapkan kesenangannya, semua petarung memiliki integritas hingga semuanya berjalan dengan baik. Serta Vegito dan yang lain tidak menimbulkan masalah, jadi dia yakin turnamen akan berakhir tanpa hambatan lagi. Sedangkan kakek tua sangat tahu bahwa peserta yang bernama XXI memiliki rencana yang jahat. Jadi, jika kakek tua punya kewenangan di turnamen ini, dia rela melanggar peraturan demi menghancurkan XXI selamanya. Sementara, seorang gadis yang gak tahu seberapa kuatnya Goku dan Vegeta menganggap kalau gerakan mereka sangatlah lambat. Di sisi lain, seorang wanita yang lagi hamil sepertinya akan segera melahirkan. Dokter sedang memeriksa wanita itu, mengecek dulu gimana kondisinya. Dan karena dia seekor burung, dia malah menganggap kalau wanita itu sedang mengandung telur. Sontak saja, wanita itu langsung marah-marah. Singkat cerita, setelah melalui proses melahirkan yang panjang, akhirnya anaknya telah keluar dengan selamat. Entah dia berasal dari ras mana, tapi anaknya seperti memiliki mata Rinnegan. Bahkan, anak itu sudah bisa bicara dan minta ras burung yang menggendong untuk segera melepaskannya. Ketika si burung meletakkannya di lantai, tiba-tiba bayi itu mengeluarkan cahaya di seluruh tubuhnya. Lambat laun, tubuh bayi itu menjadi semakin membesar, hingga dia akhirnya berevolusi menjadi seorang ksatria misterius yang muncul di sampul manga sebelumnya. Melihat anaknya berubah menjadi besar, sang ibu tentu sangat senang dengan itu. Sedangkan si burung nampak bingung dengan semua yang terjadi. Dia masih nggak menyangka kalau bayi akan bisa tumbuh dewasa dalam hitungan menit saja. Sang ibu menjelaskan pada ras burung kalau anaknya bukanlah seorang bayi biasa, karena mereka berasal dari makhluk artifisial. Dan anaknya merupakan prajurit terakhir dari kekuatan gak terbatas yang akan melindungi dunia mereka sekarang ini. Sang anak mengucapkan terima kasih karena ibunya telah melahirkannya ke kehidupan ini. Tapi sekarang dia harus menjalankan sebuah tugas penting, yaitu pemusnahan. Sungguh tragis baginya, tindakan pertama dan terakhirnya adalah pembantaian. Meski begitu, dia harus tetap menjalankan misi ini. Kemudian, makhluk tersebut segera mendatangi arena turnamen untuk menyapa semua peserta dan penonton yang hadir di sana. Vegito, Gohan dan juga yang lainnya nampak fokus melihat kedatangan ksatria misterius yang memberi sambutan pada mereka. Gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai IKL yang muncul sebagai pelindung yang hebat. Dia juga memohon maaf kalau perkataannya masih terbata-bata karena dia baru lahir 3 menit yang lalu. Makhluk itu juga menceritakan dalam kejadian sebelumnya, dia telah mengamati Vegito dan yang lain dengan sangat cermat dan mengakui kalau Vegito adalah orang yang kuat bagi sebagian orang, serta yang lain pun diakui sangat kuat. Tapi setelah banyaknya peristiwa buruk yang membunuh banyak peserta termasuk penonton oleh Super Buu yang licik, hal ini membuat IKL geram. Dia berpikir semua itu disebabkan karena teknologi bangsa Pargas yang membawa mereka mengikuti turnamen ini. Turnamen ini telah membuat semua orang menderita. Jadi, IKL mengatakan tujuannya adalah untuk menghancurkan semua makhluk alam semesta yang ada di sini, serta para pencipta teknologi modern Pargas. Dia menegaskan akan melawan mereka semua seorang diri demi menghentikan turnamen ini. Mendengar itu, Vegito merasa sangat tertantang dan sangat ingin bertarung dengannya. IKL kemudian mengucapkan selamat tinggal pada semuanya. Lalu, dia menggunakan sebuah teknik rahasia yang seketika mempengaruhi seisi arena turnamen. Baik Gas, Cell dan kelompok teknologi nampak langsung terdampak teknik itu. Ternyata, teknik itu adalah penghenti waktu dan hanya IKL yang bisa bergerak dalam tekniknya. Kemudian, makhluk itu datang ke tempat Vegito yang sebelumnya sombong kepadanya. Setelah melakukan ancang-ancang, makhluk itu segera melancarkan tonjokan keras, membuat tubuh Vegito seketika hancur berserakan. Setelah menghancurkan Vegito, makhluk itu akan melanjutkan untuk menghancurkan tubuh Gohan. Tapi tiba-tiba, seseorang menghentikan makhluk itu. Rupanya, itu adalah Android 16.
dia nggak terpengaruh teknik makhluk itu. 16 minta IKL untuk segera menghentikan teknik sihirnya. Jika tidak, maka 16 akan menghancurkannya menggunakan serangan Basoka. Sementara IKL sontak menjadi paham kenapa 16 tidak terpengaruh teknik sihirnya. Ternyata karena 16 merupakan android murni, teknik penghenti waktu nggak berefek kepadanya. Selain 16, di bangku penonton, seorang gadis juga nggak terdampak teknik tersebut. Dia akhirnya paham setelah makhluk itu menjelaskannya. Sedangkan IKL, dia langsung muncul ke hadapan 16 untuk segera menghancurkannya. Makhluk itu menggunakan sebuah pukulan super keras hingga 16 sontak terpental terseret di tanah. Gak berhenti sampai situ, IKL kembali gas menyerang lagi menggunakan kecepatan yang tinggi. Melihat makhluk itu datang, 16 yang baru bangun nampak sangat begitu panik. Dia nggak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Jadi 16 menembakkan laser besarnya saja. Namun ternyata IKL memiliki kelincahan yang baik hingga mampu menghindarinya sangat mudah. Akhirnya laser itu mengenai para anak buah Frieza hingga menghancurkan beberapa di antara mereka. Tiba-tiba, IKL melakukan serangan balik dengan menginjak tubuh 16 sampai terperosok masuk ke dalam tanah. Dia menyiksa 16 sambil berterima kasih karena 16 telah mewakilinya membunuh sebagian orang yang gak berguna. Dengan demikian telah meringankan bebannya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang mengagetkan makhluk itu. Orang itu memuji IKL yang telah berhasil menjalankan rencana ini. Rupanya orang-orang tersebut adalah Android 17 dan 18. Meski mereka bukan murni robot, tapi sepertinya penghenti waktu nggak bisa juga mempengaruhi mereka. 17 terkesan dengan IKL yang berhasil memberikan pelajaran pada 16. Sedangkan 18 berniat untuk mengambil kesempatan ini demi membunuh Goku yang jahat. Namun tiba-tiba, tangannya sontak dihentikan seseorang yang rupanya adalah lore kita, yaitu Yamcha. Sebagai orang yang dijadikan android, Yamcha juga nggak terpengaruh teknik makhluk itu. Dia menanyakan pada 18 apakah dengan membunuh Goku, maka akan bisa memuaskan hasrat dalam hati 18. Dengan sangat kesal, 18 minta Yamcha untuk segera pergi meninggalkannya. Kenapa Yamcha terus saja mengikutinya ya? Wah, apakah di cerita ini lore kita yang bakal menikahi 18? Yamcha memberitahu mereka seharusnya bekerja sama demi menyelamatkan semua orang dari IKL. Dengan begitu, Yamcha yakin kalau 18 pasti akan dicintai karena tindakan yang begitu indah. Wah, lore kita emang pandai ngegombal ya. Sementara IKL masih dibuat pusing, para android juga ternyata bisa nggak terpengaruh dari tekniknya. Cara satu-satunya untuk mengalahkan mereka adalah dengan bertarung. Kembali ke lore Yamcha, dia memberitahu 18 jika mereka bisa mengalahkan IKL bersama-sama, maka Yamcha berjanji akan berhenti mengganggu 18 lagi. Akhirnya 18 setuju dengan tawaran Yamcha. Kemudian 18 melihat pada 17 yang saat ini sedang mengerjai Pangeran Congak. 18 bertanya apakah mereka harus membawa 17 pada rencana ini. Lord Yamcha sebagai ketua para android meminta 17 untuk berada di belakang saja. Karena dia tahu 17 nggak diperbaiki secara misterius oleh Majin Buu sewaktu itu. Jadi kekuatannya nggak akan maksimal. Selain itu, Yamcha sedikit meremehkannya bahwa 17 nggak mungkin mau menghadapi orang yang lebih kuat darinya. Mendengar itu, sontak membuat 17 kesal. Dia langsung gas menyerang IKL sendirian, cuma ingin menunjukkan betapa hebatnya dia ini. Namun ternyata 17 malah balik dihajar super brutal sampai mukanya menjadi sengklek. Dan kemudian tubuhnya berakhir menghantam tembok arena. Lord Yamcha sontak menjadi panik. Dia mengatakan bodohnya 17 yang malah memberikan tubuhnya untuk diserang. Kemudian Yamcha berniat akan mengalihkan perhatian IKL. Dia menyuruh 18 untuk menyerang ketika ada kesempatan. 18 sontak marah-marah karena Yamcha nggak mau bertanggung jawab. Tanpa mereka sadari, IKL sudah muncul di belakang 18 dengan bersiap melancarkan tonjokan Saitama. Menyadari itu, Yamcha segera menggunakan serangan kejut demi mendorong 18 menjauh dari batas serangan IKL. Akhirnya, 18 terselamatkan. Kemudian, Lord Yamcha dan IKL saling beradu serangan dengkul dengan sangat luar biasa keras. Ketika ada kesempatan, Yamcha segera menghajar IKL sangat keras hingga makhluk itu mental melayang jauh. Yamcha mengajak 18 untuk melakukan kerjasama yang ciamik dan juga epik. Tapi 18 malah mengkhianati Yamcha.
dengan memukul dengkulnya sangat keras. 18 sudah nggak mau melakukan semua yang Yamcha suruh. Melihat semua itu, IKL nampak bingung dengan apa yang terjadi. 18 meremehkan Yamcha yang lengah. Dia tegaskan Yamcha nggak sadar kalau mereka bukanlah teman. Yamcha yang masih percaya pada mereka tiba-tiba diserang lagi oleh Android 17. 17 menghajarnya sangat keras dan berniat menghancurkan Yamcha. Entah apa yang terjadi, Mimin juga bingung dan juga linglung. 17 menegaskan kalau Yamcha bukanlah Android 17. Android 17 hanyalah dia seorang dan mereka nggak bakalan tunduk pada Yamcha. Gak cuma itu, 18 juga menciptakan sebuah bola energi besar untuk membalaskan perbuatan Yamcha dahulu. Laser itu langsung 18 arahkan pada Yamcha hingga menciptakan ledakan yang super besar. 17 dan 18 sangat senang dengan keberhasilan mereka. Sementara IKL yang terus menonton mereka sontak meremehkan 17 dan 18 karena dia tahu Yamcha adalah kesempatan mereka untuk menang tapi malah dibunuh. Meski begitu, IKL juga memuji mereka yang bisa meringankan sedikit tugas pentingnya ini. Akhirnya IKL memberi mereka penghargaan dengan mengajar 17 sangat keras. Hal ini sontak membuat 17 nggak berdaya dibuatnya. Selanjutnya, IKL menangkap pukulan 18 dan sedikit meremehkannya. Ketika IKL ingin memukul balik, ternyata pukulannya mampu ditahan 18 juga. 18 menegaskan mereka pasti akan mengalahkannya dan menjadi satu-satunya pahlawan di sini. Namun, IKL yang muak dengan basa-basi segera mengadukan kepala mereka sampai 18 menjerit kesakitan. Habis itu, IKL melancarkan tendangan isi jaki yang sontak mengempaskan 18 terbang melayang jauh. IKL menegaskan kedengkian dan kesombongan seperti itu gak boleh dibiarkan menyebar kemana-mana. Tanpa sepengetahuan IKL, Yamcha muncul dari dalam tanah. Ternyata dia beneran masih hidup meski telah dikhianati oleh para android. Lord Yamcha menoleh pada para android 17 dan 18 yang saat ini telah terkapar nggak berdaya. Dia menyesalkan pengkhianatan mereka karena itu bisa merugikan sekali. Kalau mereka bekerja sama dari awal, kemenangan mungkin sudah mereka dapatkan. Saat ini, dari semua android yang ada, hanya Lord Yamcha yang masih bisa bertahan. IKL segera memasang kuda-kuda, ini hanya pertarungan mereka berdua saja. Dia yakin pasti menang karena para karakter kuat seperti Goku dan yang lainnya nggak bisa melakukan apapun dengan teknik penghenti waktu ini. Yamcha balik menegaskan yang nggak perlu mencemaskan siapapun. Dia bisa bertarung seorang diri menggunakan kecepatan per. Belum sempat melanjutkan, IKL sudah muncul di hadapannya hingga Yamcha sontak melongo. Beruntungnya, Yamcha bisa menghindari pukulan yang IKL lancarkan. Berikut juga dengan tendangan yang dengan cepat dia hindari. Kemudian, IKL menggunakan kecepatan tinggi untuk melakukan serangan secara bertubi-tubi. Tapi, Yamcha yang telah dijadikan robot mendapatkan kecepatan yang gak kalah cepat juga. Dengan fakta itu, Yamcha bisa menghindari setiap serangan yang makhluk itu lakukan. Sewaktu IKL lengah, Yamcha segera manfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan pukulannya. Yang hal itu sontak menghempaskan IKL melayang jauh. Di situ, IKL nampak merasa kesakitan setelah menerima pukulan Yamcha. Dia yang menjadi kesal ini kembali bergerak buat melakukan serangan balik. Tapi lagi, kecepatannya nggak bisa menyamai kecepatan Yamcha, membuatnya nggak bisa mengenai pukulan itu. Kesempatan ini kembali dimanfaatkan Lord kita untuk menggunakan jurus andalannya, yaitu Roga Pupuken. Tapi teknik ini dalam skala lebih besar, hingga IKL yang merasakannya sontak menjerit kesakitan. Tubuh IKL yang mental sampai terbentur di tanah. Dengan senyuman pasta gigi, Lord Yamcha menegaskan dia mungkin bisa mengalahkan yang lain. Tapi dia tegaskan gak mungkin bisa menyentuhnya sedikit pun. Lord malah merasa sedikit tinggi hati menganggap dirinya mungkin adalah kesatria terkuat di seluruh semesta ini. Wah, Lord kita mah emang gak kaleng-kaleng bukan? IKL bangun dengan tertatih-tatih sambil mengaku kalau dia emang gak bisa mengalahkan Yamcha. Dia juga mengerti kalau Yamcha adalah orang yang baik. Jadi, dia minta Yamcha untuk memahami dan setuju dengan tujuan IKL yang sebenarnya. Namun, Yamcha memberi nasihat, membunuh semua orang bukanlah solusi yang baik. Dengan keras kepala, IKL membalas, ketika sesuatu yang licik terjadi, pengorbanan harus diperlukan untuk menyelesaikannya. Di sini kita tahu kalau IKL sebenarnya adalah kesatria yang baik.
Dia cuma ingin menghentikan semua rencana Super Buu yang selalu melakukan hal licik pada turnamen ini. Jadi, dia cuma ingin menghentikan semua ini, cuma caranya saja yang salah. Dengan tenang, Yamcha memberitahu kalau Super Buu sudah dipindahkan dari tempat ini. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah orang-orang kuat yang cuma ingin bersenang-senang di turnamen ini. Yamcha minta IKL untuk percaya padanya. Dia menceritakan para Saiyan di universe lain adalah seorang pembunuh. Tapi untuk universe lainnya, para Saiyan adalah pahlawan bagi semesta mereka. Jadi, mereka nggak boleh menyimpulkan seseorang jahat cuma dari satu sudut pandang saja. Memahami setiap karakter adalah hal yang sangat baik. Yamcha juga mengatakan Dr. Gero telah mengubahnya menjadi seorang android untuk kejahatan. Tapi pada akhirnya, dia dan teman-temannya berubah menjadi baik untuk melindungi dunia mereka. Meski begitu, IKL masih penasaran kenapa Android 17 dan 18 justru malah menjadi orang yang jahat. Keduanya gak memiliki keinginan untuk berubah. Yamcha mengerti 17 dan 18 memang telah mengkhianatinya. Tapi Yamcha bilang gak bisa menilai semua orang cuma dengan sebagian saja. IKL menanyakan bagaimana dengan XXI yang selalu bersikap jahat. Dengar itu, Yamcha terdiam. IKL minta izin untuk menghancurkan XXI selagi dia masih nggak berdaya. IKL juga sudah membaca pikirannya, jadi dia bisa tahu apa rencana jahat yang bakal XXI lakukan. Yaitu, XXI berniat akan melahap alam semesta Yamcha seperti yang dia lakukan pada alam semestanya. Yamcha bilang kalau XXI terlalu kuat untuknya. Tapi selama dia nggak mengancam, maka semuanya akan baik-baik saja. Meski begitu, IKL tetap keras kepala dan menjelaskan kalau XXI akan menghancurkan dunia yang Yamcha lindungi. Jadi, IKL tetap berniat akan menghancurkan semuanya demi menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, IKL membentangkan kedua tangannya. Dia berniat untuk menggunakan sebuah teknik penghancur. Yamcha sontak panik melihat itu. Keluar banyak laser dari tubuhnya yang menyebar melewati Yamcha. Di situ, Yamcha segera menggunakan Sokidan untuk menghentikannya. Semua laser itu berhasil dihentikan oleh Yamcha hingga nggak membunuh siapapun. Lalu, Yamcha mengarahkan Sokidan itu yang menyerang IKL sampai menghancurkan tubuhnya. Yamcha terpaksa melakukannya demi menyelamatkan banyak orang. IKL langsung terjatuh nggak berdaya. Yamcha mengatakan seorang Namekian masih bisa menyembuhkannya. Jadi, Yamcha minta IKL untuk segera membebaskan semua orang dari sihir waktunya. IKL meneteskan air mata karena terharu Yamcha nggak membunuhnya. IKL yang sudah nggak berdaya akan menggunakan tembakan terakhirnya. Yamcha minta IKL untuk berhenti jika dia nggak mau dibunuh. Namun, layaknya cewek labil, IKL nggak peduli dengan itu dan tetap menembakkan lasernya. Yamcha yang nggak punya pilihan lain, akhirnya terpaksa menghajar IKL lagi. Seketika dengan hilangnya kesadaran IKL, teknik penghenti waktunya pun berakhir, membuat Goku dan juga yang lainnya bisa tersadar kembali. Sedangkan untuk Vegito, dia nampak sangat nggak berdaya karena tubuhnya telah dipotong-potong oleh IKL. Sepertinya Vegito akan segera mencapai masa hidupnya. Yamcha masih merenung dengan semua perbuatan IKL. Dia segera memanggil para Namekian untuk segera menyembuhkan IKL dan juga Vegito. Sepertinya MVP dari cerita ini telah dimenangkan oleh lore kita, yaitu Yamcha, bukan? Dia telah berhasil menyelamatkan semua orang dari kematian pembantaian yang keji. Lalu, bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan tahu setelah manganya rilis. Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa gini.